Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tetap menemani kami di berbagai macam kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini Bapak, kami ingin mendengarkan sedikit tentang firman-Mu. Kami berharap supaya Tuhan tetap memberkati kami dimanapun kami berada, supaya firman Tuhan yang sampai kepada kami bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sampai di sini firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup di dunia ini tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Justru seringkali kita menghadapi tantangan yang datang tanpa peringatan, seperti contohnya berita duka, pengkhianatan, kehilangan pekerjaan, krisis keluarga, sakit yang berkepanjangan, dan kadang kita bertanya, Tuhan di mana Engkau? Namun melalui Yesaya 43 ayat 2 ini, Tuhan memberikan sebuah janji yang luar biasa. Penyertaannya dalam penderitaan akan tetap menemani kita di berbagai kondisi kehidupan kita. Ayat ini bukan sekadar puisi penghiburan, melainkan deklarasi iman. Bahwa ketika kita melewati air, sungai, bahkan api kehidupan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat ini adalah bagian dari pesan penghiburan kepada umat Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka merasa jauh dari Tuhan, ditinggalkan, dan seakan-akan tidak memiliki harapan lagi. Dan di sana Tuhan bersuara. Jadi bukan dengan janji bahwa badai akan berhenti, tetapi Tuhan hadir di dalam badai tersebut. Mari kita telah secara lebih dalam 3 metafora yang digunakan Tuhan dalam ayat Yesaya 43 ayat 2 ini. Yang pertama itu tertulis kalimat apabila engkau menyeberang melalui air. Apabila engkau menyeberang melalui air. Air di sini menggambarkan ujian yang datang tiba-tiba, seperti contohnya banjir. Dalam kehidupan kita, air itu bisa berupa ketidakpastian, perubahan drastis yang membuat kita bingung dan takut. Tetapi Tuhan berkata pada ayat ini, aku akan menyertai engkau. Contohnya Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah yang tertulis di dalam Keluaran 14. Tuhan juga mampu membuka jalan di tengah lautan kesulitan yang sedang kita hadapi. Dari situ juga tertulis kalimat dalam ayat 2 ini, melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Sungai menggambarkan tekanan hidup yang konstan dan menggulung kehidupan kita. Jadi masalah ini bukan hanya satu kali, tapi berlarut-larut. Contohnya seperti konflik keluarga yang tak kunjung selesai, beban ekonomi yang menumpuk, atau krisis batin yang tak terlihat oleh orang lain. Di sini kami mengambil contoh Bapak Ibu Saudara terkasih seperti Sungai Yordan yang pernah dihentikan agar Israel bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tertulis dalam Yosua 3. Tuhan juga berkuasa atas setiap arus deras kehidupan yang mengancam kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, terkadang kita berpikir di dalam penderitaan, di dalam beban hidup yang berat, kita berpikir Tuhan memalingkan wajahnya. Tapi bisa kita pelajari dalam ayat ini bahwa Tuhan itu hadir di tengah badai kehidupan kita. Jadi kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengambil peran, tapi tidak seperti itu kejadiannya. Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap memperdulikan kita, sekalipun kita berdiri di tengah badai yang tidak bisa kita kendalikan. Dan di dalam Yesaya 43 ayat 2, kalimat selanjutnya tertulis, melalui api engkau tidak akan dihanguskan. Melalui api engkau tidak akan dihanguskan. Jadi di sini api melambangkan penderitaan yang membakar, seperti contohnya depresi, penganiayaan, ataupun kehilangan orang tercinta. Tapi Tuhan berkata, nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi seperti
contoh kisah Sadrah, Mesak, dan Abednego di dapur api yang tertulis dalam Daniel 3 bukan hanya cerita mujizat, tetapi ini simbol dari Tuhan yang masuk bersama kita ke dalam penderitaan itu. Jadi tidak ada api yang bisa memusnahkan kita selama Tuhan ada bersama kita di dalamnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam renungan kita ini, jadi ada satu pertanyaan, yaitu apa artinya bagi kita semua ini dalam konteks Yesaya 43 ayat 2. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan bebas dari kesulitan, tapi sebaliknya ayat ini menggunakan kata apabila, bukan kata jika, tapi kata apabila, yang artinya bahwa penderitaan adalah bagian yang pasti dari hidup ini. Tetapi Tuhan menyertai kita di dalam berbagai badai kehidupan yang kita jalani. Penyertaan Tuhan bukan hanya sekedar janji, tapi dia memang langsung terjun di dalam penderitaan kita untuk orang-orang percaya. Dan inilah pengharapan sebagai orang Kristen. Kita hidup di tengah badai, tetapi hidup dengan Tuhan di dalam badai. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita sendiri dalam badai, itu salah. Tapi kita berdiri di tengah badai beserta Tuhan. Jadi Tuhan tidak selalu membebaskan kita dari situasi yang sulit, tetapi dia selalu hadir di tengah-tengahnya. Bahkan saat kita tidak merasakannya, dia tetap bekerja. Saat kita tidak mengerti jalannya, tetapi Tuhan tetap setia. Jadi bagaimana kita merespon cerita yang ada di Yesaya 43 ayat 2 ini? Yang pertama, miliki iman yang bertahan, bukan hanya iman yang mengharapkan mujizat. Kita sering ingin Tuhan bertindak seperti sulap, menghentikan badai, memadamkan api. Tapi yang lebih penting adalah belajar bahwa penyertaan Tuhan itu memang cukup untuk kehidupan kita, bahkan ketika mujizat belum terjadi pada saat itu. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika doa kita belum dijawab, kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengambil peran pada saat itu. Tetapi sebagai orang Kristen yang beriman, yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ketika doa belum dijawab, tapi kita harus tetap percaya. Ketika doa kita masih tanda tanya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu mempunyai peran penting di dalam doa-doa kita. Jadi yang kedua, latih kepekaan akan hadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak selalu dramatis. Kadang hadir dalam bentuk kekuatan, untuk contohnya bangun setiap pagi. Kadang lewat pelukan teman atau ayat yang tiba-tiba menguatkan saat kita scroll media sosial kita, ada tertulis ayat-ayat yang menguatkan kita. Bisa jadi itu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita tidak peduli akan hal itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perlu belajar tentang peka kepada penyertaan Tuhan yang kecil mungkin menurut kita, tetapi itu adalah kode yang diberikan Tuhan kepada kita bahwa kita harus mengingat dia di setiap waktu yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika berbicara tentang badai, yang bisa ditekankan bahwa air yang menerpa kehidupan kita itu pasti terjadi. Penderitaan, kesusahan, beban hidup itu pasti terjadi dalam semua kehidupan orang. Air mungkin datang, sungai bisa mengalir deras, api bisa membakar sekitar kita, tapi janji Tuhan itu tidak berubah. Tertulis bahwa engkau tidak akan dihanyutkan, engkau tidak akan dihanguskan, tetapi aku akan menyertai engkau. Biarlah kebenaran ini menjadi jangkar bagi iman kita. Dalam segala musim kehidupan, kita tidak berjalan sendiri. Karena apa? Tuhan tetap beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sampai kepada kami. Kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan kekurangan. Kami manusia yang gampang kecewa akibat pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi. Tapi dalam pagi hari ini Tuhan, kami mendapatkan satu pengajaran bahwa di dalam kehidupan kami yang penuh dengan badai, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap menemani kami di setiap situasi kehidupan kami. Terkhusus kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk Gereja Tuhan Runggun Cisalak, di tengah-tengah pelayanan yang ada di Gereja Tuhan GBKP Runggun Cisalak, supaya tetap Tuhan menyertai
perjalanan pelayanan. Tuhan tetap menyertai program-program yang ada di tengah-tengah Rungkun Cisalak. Begitupun orang-orang yang di dalamnya, baik itu pendeta, pertua, diaken, emeritus, dan semua pengurus yang ada di tengah-tengah GBKP Rungkun Cisalak. Tuhan berkati, Tuhan tetap menemani, Tuhan tetap menjaga semua orang-orang yang telah mengambil pelayanan, dan terkhusus jemaat yang ada di GBKP Rungkun Cisalak. Di setiap usaha, di setiap pekerjaan, Tuhan menyertai, Tuhan tetap memberkati, supaya mereka, anak-anak Tuhan, masih bisa merasakan kasih Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini doa kami panjatkan melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami. Mari kita sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.